Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani dengan NIM 2001010076. Di sini saya akan membahas tentang materi distribusi database. Selanjutnya, kita masuk pada materi pembahasan yang akan kita bahas pada materi database terdistribusi. Yang pertama, definisi distribusi database. Yang kedua, alasan penggunaan database terdistribusi. Yang ketiga, tujuan database. Yang keempat, manfaat distribusi database. Yang kelima, metode distribusi database. Yang keenam, strategi distribusi database. Yang ketujuh, kelebihan distribusi database. Yang kedelapan, kelemahan distribusi database. Dan yang terakhir, contoh penerapan database terdistribusi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi distribusi database. Definisi distribusi database adalah pendekatan dalam manajemen database di mana data disimpan dan dikelola secara terdistribusi di antara beberapa lokasi fisik atau node dalam satu jaringan komputer. Dalam distribusi database, data dibagi menjadi potongan-potongan yang saling terhubung, dan setiap potongan disimpan di lokasi yang berbeda dalam jaringan. Setiap lokasi dapat memiliki satu atau lebih node yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengelolaan, dan akses data. Secara keseluruhan, distribusi database memberikan manfaat signifikan bagi organisasi yang memiliki operasi terdistribusi. Dengan memanfaatkan teknologi dan konsep distribusi database yang tepat, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja sistem, meningkatkan ketersediaan data, dan mengelola data dengan lebih efisien dalam lingkungan yang terdistribusi. Selanjutnya yaitu alasan penggunaan database terdistribusi. Yang pertama yaitu otonomi dari unit bisnis yang letaknya berjauhan. Yang kedua, pertukaran data. Yang ketiga, biaya komunitas data. Yang keempat, kekendalaan komunikasi data dan biaya. Yang kelima, keragaman sistem aplikasi. Yang keenam, pemutakhiran database. Dan yang terakhir, proses analisis dan transaksi. Selanjutnya yaitu tujuan distribusi database. Ada beberapa tujuan distribusi database. Yang pertama, ketersediaan tinggi. Salah satu tujuan utama dari distribusi database adalah untuk mencapai tingkat ketersediaan yang tinggi dengan mendistribusikan data di beberapa lokasi. Jika satu lokasi atau server mengalami kegagalan, data masih dapat diakses dan layanan dapat tetap berjalan. Yang kedua yaitu skalabilitas. Terdistribusi database dirancang untuk mengatasi pertumbuhan data yang besar dan meningkatkan kebutuhan lalu lintas dengan menambahkan node baru ke jaringan kapasitas sistem. Yang ketiga, redundansi dan keandalan. Salah satu tujuan utama terdistribusi database adalah meningkatkan keandalan dan keamanan data dengan replikasi data di beberapa lokasi. Jika salah satu replika tidak tersedia atau rusak, data masih dapat diakses dari replika lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat distribusi database. Yang pertama, skalabilitas. Dalam terdistribusi database, kapasitas sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan node atau server baru ke jaringan. Ini memungkinkan peningkatan kinerja dan kapasitas untuk mengatasi pertumbuhan data yang besar dan kebutuhan lalu lintas yang tinggi. Yang kedua yaitu redundansi data. Dalam terdistribusi database, data seringkali direplikasi di beberapa node atau server. Hal ini dapat memberikan keamanan dan keandalan yang lebih tinggi jika satu replika data rusak atau tidak tersedia. Data masih dapat diambil dari replika lainnya. Yang ketiga yaitu redundansi dan keandalan. Salah satu tujuan utama terdistribusi database adalah meningkatkan keandalan dan keamanan data. Dengan replikasi data di beberapa lokasi, jika salah satu replika tidak tersedia atau rusak, data masih dapat diakses dari replika lainnya. Setelah itu kita masuk pada metode distribusi database. Dalam distribusi database, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendistribusikan data di antara lokasi-lokasi yang berbeda dalam jaringan. Berikut adalah beberapa metode distribusi data yang umum digunakan. Pertama, replika data. Yang kedua, fragmentasi data. Yang ketiga, partisi data. Yang keempat, hybrid approach. Pemilihan metode distribusi data yang tepat tergantung pada kebutuhan organisasi, karakteristik data, dan tujuan distribusi. Selanjutnya yaitu strategi distribusi database. Strategi replikasi adalah pendekatan yang digunakan
dalam distribusi database untuk meningkatkan bagaimana data akan direplikasi di berbagai lokasi dalam jaringan. Berikut ini ada beberapa strategi replikasi data yang umum digunakan. Yang pertama, replikasi penuh atau full replication. Yang kedua, replikasi sebagian atau partial replication. Yang ketiga, replikasi gerakan data atau data movement replication. Yang keempat, replikasi hijau atau green replication. Setelah itu, kelebihan distribusi database. Di sini ada beberapa kelebihan distribusi database. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi. Yang ketiga, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. Selanjutnya, kelemahan distribusi database. Tidak bergantung pada server basis data pusat. Akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien. Setelah itu yang terakhir yaitu contoh penerapan database terdistribusi. Contoh penerapan database terdistribusi kali ini yaitu penerapan basis data terdistribusi pada supermarket. Pada waktu melakukan transaksi di supermarket, saat itu kemungkinan sedang terjadi proses database. Kasir menggunakan pembaca kode atau bar untuk membaca setiap barang yang kamu beli. Data barang ini lalu dihubungkan ke suatu program aplikasi yang menggunakan kode atau bar untuk menemukan harga item berdasarkan suatu database produk. Selain menemukan harga item, program juga mengupdate jumlah stok dalam database produk tadi. Selanjutnya, menampilkan harga barang pada mesin cash register. Jika tingkat persediaan telah mencapai suatu ambang batas tertentu, maka akan dilakukan pemesanan lagi. Untuk itu, secara otomatis, sistem akan mencetak suatu order untuk pemasok. Jika suatu saat pelanggan menelpon supermarket, petugas akan memeriksa apakah persediaan yang dimaksud telah tersedia. Demikian materi tentang database terdistribusi dari saya. Sekian dan terima kasih.